Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Aulia dengan NIM B0D02410022, Program Studi D3 Agribisnis Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Mataram, dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Zedi Mutakin, SPD MPD. Baik, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara adalah landasan ideologis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan Indonesia dan termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, yang pertama, pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan filosofis groundslag atau fundamen filsafat negara yang menjadi panduan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, Pancasila dijadikan pedoman untuk membentuk kebijakan hukum dan aturan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Yang kedua, fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka acuan, tolak ukur, parameter arah, dan tujuan dari pembangunan. Selanjutnya, yaitu sejarah perumusan Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai perumusan dasar negara Indonesia. Kemudian, Soekarno memberikan istilah dasar negara dengan nama Pancasila. Menurut Profesor Muhammad Yamin, perkataan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terjadi dari dua suku kata dan mengandung dua macam arti, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya batu sendi, alas atau dasar. Sedangkan menurut huruf Dewanagari, sila yang artinya peraturan tingkah laku yang penting atau baik atau senonoh. Dari kata sila ini dalam bahasa Indonesia menjadi susila, artinya tingkah laku yang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang berada, tumbuh, dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dulu kala. Selanjutnya, Pancasila dalam konstitusi. Pancasila tercantum secara
eksplisit dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menjadi landasan normatif kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kelima, makna dan implementasi. Makna dan implementasi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yakni mengakui kebebasan beragama dengan sikap saling menghormati. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Selanjutnya, persatuan Indonesia, yakni mendorong rasa cinta tanah air dan menjaga keutuhan bangsa. Selanjutnya, kerakyatan, yakni mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, keadilan sosial, yaitu mengusahakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Jadi, kesimpulannya yaitu Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan, persatuan, dan keberlanjutan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila mencerminkan cita-cita luhur bangsa, yaitu kehidupan yang adil, peradaban, bersatu, dan demokratis. Sebagai ideologi negara, Pancasila memberikan panduan moral dan arah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Oleh karena itu, pengalaman nilai-nilai Pancasila harus terus ditanamkan di setiap individu masyarakat agar dapat menghadapi tantangan globalisasi tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa yang berakar pada kearifan lokal. Dengan ini, Pancasila sebagai dasar negara adalah panduan fundamental yang memberikan arah bagi perjalanan bangsa Indonesia agar tetap selaras dengan cita-cita kemerdekaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.